Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan tentang mediator dan keterampilannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai syarat, fungsi, dan juga tugas dari mediator. Mediator, seperti yang kita ketahui, itu harus orang yang netral. Dan mediator ini dipilih berdasarkan kepercayaan para pihak yang bersengketa. Sebenarnya kepercayaan tersebut bukanlah syarat mutlak karena pada dasarnya mediator itu harus memenuhi syarat tertentu. Nah, syarat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, syarat internal. Syarat internal ini berkaitan dengan kemampuan personal dari mediator itu sendiri. Yang pertama, kemampuan membangun kepercayaan. Ini adalah sikap yang harus ditunjukkan oleh mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa, melainkan mediator ini benar-benar menunjukkan keprihatinannya karena apabila suatu persengketaan itu tidak diselesaikan akan berakibat negatif bagi para individu dan juga para masyarakat. Yang kedua, kemampuan menunjukkan sikap empati. Ini berarti mediator harus memiliki rasa peduli terhadap sengketa para pihak. Oleh karena itu, mediator harus bersungguh-sungguh menemukan cara untuk menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh para pihak. Maksudnya ini mediator itu tidak seperti hakim yang memutuskan perkara, tidak pula membenarkan salah satu pihak dan menyalahkan pihak yang lainnya, melainkan mediator ini sebagai penengah dan membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Yang keempat, kemampuan komunikasi yang baik, jelas, teratur, serta mudah dipahami oleh para pihak. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat eksternal, artinya syarat ini berkaitan dengan para pihak dan juga persengketaannya. Syarat ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang ketiga, tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang keempat, tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap para pihak. Dan yang terakhir, tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Nah, dari syarat eksternal ini sudah jelas bahwa mediator itu tidak boleh memiliki ikatan apapun dengan para pihak karena untuk menjaga independensi seorang mediator itu sendiri, mulai dari awal proses mediasi sampai akhir, bahkan hasilnya juga demikian, tidak boleh ada pengaruh dari mediator itu. Nah, syarat itu juga terdapat dalam PP nomor 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan. Persyaratan ini ada 5. Yang pertama, cakap hukum. Yang kedua, minimal berusia 30 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang lingkungan hidup minimal 5 tahun. Yang keempat, tidak ada keberatan dari masyarakat setelah diumumkan dalam jangka waktu 1 bulan. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan. Kemudian di sini juga terdapat fungsi mediator. Fungsinya itu ada 7. Yang pertama, mediator itu sebagai katalis, yang artinya kehadiran mediator ini dalam proses perundingan harus membantu lahirnya suasana yang konstruktif dalam penyelesaian sengketa. Kemudian yang kedua, mediator sebagai edukator. Artinya,
seseorang yang harus memahami aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha dari para pihak. Nah, oleh sebab itu mediator harus melibatkan diri dalam mediasi apabila terdapat perbedaan di antara para pihak. Yang ketiga, sebagai translator, artinya sebagai penerjemah dengan berusaha menyampaikan serta merumuskan usulan pihak yang satu ke pihak lainnya melalui bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, sebagai resource person atau narasumber yang harus mendayagunakan informasi yang tersedia. Yang kelima, bearer of bad news, yaitu sebagai penyandang berita jelek. Artinya apabila dalam mediasi itu terjadi emosi, kedua pihak ini saling emosi, maka mediator harus mampu menjadi penengah atau pereda suasana. Dan yang keenam, agent of reality, artinya mediator harus berusaha memberi pengertian yang jelas kepada salah satu pihak apabila saran yang diusulkan oleh salah satu pihak itu tidak mungkin dilaksanakan. Nah, mediator harus menjelaskan secara jelas dan tidak menyinggung orang tersebut. Yang ketujuh yaitu mediator sebagai scapegoat atau mediator harus siap disalahkan apabila pihak dalam kondisi kalut pada saat mediasi. Dan yang terakhir, mengenai tugas mediator. Pada dasarnya, mediator ini menjadi penengah membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah. Sementara tugas utamanya, mediator ini mempertemukan perbedaan kepentingan antara dua pihak supaya keduanya ini dapat menemukan titik terang. Nah, di sini saya mengutip dari pendapat Raifa dalam buku karangan Susanti Adi Nugroho. Tugas mediator ini terbagi menjadi dua. Pada kelompok pertama, tugas mediator antara lain sebagai penyelenggara pertemuan, pemimpin diskusi netral, pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar prosesnya dapat berjalan secara beradab. Yang keempat, pengendali emosi para pihak. Dan yang kelima, pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu mengemukakan pandangannya. Dan kelompok yang kedua, ini ada 4 macam. Yang pertama, mediator ini memiliki tugas mempersiapkan dan membantu notulen melakukan perundingan. Kemudian merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak. Yang ketiga, membantu para pihak agar dapat menyadari bahwa sengketa bukan buah pertarungan untuk dimenangkan atau dikalahkan, melainkan untuk diselesaikan. Dan yang keempat, mediator memiliki tugas menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kendala mediator. Adapun kendala atau tantangan yang menghambat mediator dalam melaksanakan proses mediasi antara lain yaitu yang pertama, salah satu pihak tidak hadir. Nah, pada saat satu proses mediasi, kehadiran kedua pihak saat proses mediasi sangatlah penting. Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, yaitu mengedepankan sikap ego masing-masing. Apabila ada pihak yang tidak ingin mengalah, maka sulit bagi mediator dalam mendamaikan pihak tersebut karena mereka menganggap upaya damai sudah maksimal dijalankan di kampung. Kemudian para pihak lebih mengedepankan keegoannya, bukan keagamaannya. Maka dari itu, pihak yang berperkara saling mempertahankan argumen mereka masing-masing. Jadi, hal tersebut menghambat proses mediasi. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan ilmu mediator.
Kekurangan ilmu yang dimiliki oleh seorang mediator sebagai penengah di antara dua belah pihak sehingga membuat mediator kurang mampu dalam memecahkan permasalahan tersebut. Selanjutnya, budaya atau adat kesulitan bagi seorang mediator dalam mendamaikan para pihak dikarenakan mediator dan para pihak bukan berasal dari daerah yang sama. Jadi mereka mempunyai budaya dan kebiasaan yang berbeda, sehingga mediator kurang memahami dalam masalah yang diajukan pada situasi di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu tipologi mediator. Adapun tipologi mediator, menurut sudut pandang Christopher W. Moore, mediator memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama, mediator orientatif. Proses mediasi terhadap beberapa komponen yang terlibat langsung yaitu pihak yang bersengketa, penggugat dan tergugat, dan mediator. Seorang mediator otoritatif biasanya adalah seorang yang mempunyai kapasitas atau potensi untuk mempengaruhi hasil akhir perundingan. Mediator tipe ini dalam menjalankan fungsinya tetap menggunakan cara-cara yang dipersyaratkan bagi seorang mediator. Akan tetapi, dalam situasi tertentu mungkin akan memberikan batasan-batasan terhadap penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara kooperatif. Nah, biasanya mediator ini berasal dari pihak yang memiliki otoritas, misalnya instansi pemerintahan, pemerintah daerah, dan sebagainya. Yang kedua, mediator social network. Mediator yang lahir karena proses hubungan sosial atau karena sama-sama berasal dari satu komunitas tertentu, biasanya memiliki keterlibatan emosional yang berlebihan atau hubungan emosional antara para pihak. Nah, mediator jaringan sosial ini dikenal dalam sengketa keluarga, rekan usaha, atau antar teman. Para pihak biasanya memiliki tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala adat, dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Tipe mediator ini berdasarkan hubungan sosial memiliki kelebihan antara lain lebih mudah untuk menciptakan pola komunikasi, karena mediator para pihak memiliki karakter dan ciri-ciri khas yang sama. Yang selanjutnya yaitu mediator independen. Nah, mediator independen ini atau mediator mandiri merupakan orang yang berprofesi sebagai penengah yang membantu penyelesaian sengketa sebagai pihak ketiga yang netral, yang sama sekali tidak memiliki keterlibatan apapun dengan pihak yang berperkara, baik karena pribadinya maupun sengketa yang dihadapi. Nah, mediator ini adalah mediator yang paling cocok bagi proses perdamaian yang dilakukan dalam proses berperkara di pengadilan, karena sifatnya yang independen dan profesional. Oke, yang selanjutnya itu keterampilan mediator. Keterampilan mediator menurut si Mahmuji dalam jurnalnya yang berjudul Mediasi sebagai Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan ada 4 keterampilan. Yang pertama, keterampilan pengorganisasian, yaitu meliputi keterampilan untuk merencanakan dan menjadwalkan pertemuan. Yang kedua, tiba tepat waktu. Yang ketiga, keterampilan mediator mengatur ruang pertemuan. Yang keempat, keterampilan menyambut kedatangan para pihak. Yang kelima, keterampilan untuk menghindari berbincang dengan salah satu pihak sebelum atau pada saat pihak yang lain belum hadir. Yang selanjutnya yaitu keterampilan perundingan, meliputi keterampilan memimpin perundingan, keterampilan mengarahkan perundingan dari yang posisi berkepentingan, keterampilan untuk menentukan siapa yang bicara lebih dahulu, dan keterampilan untuk menetapkan aturan perundingan. Selanjutnya, keterampilan memfasilitasi, yaitu meliputi keterampilan untuk mampu menghadapi emosi para pihak,
keterampilan mengatasi emosi sendiri, dan keterampilan untuk berusaha mencegah jalan buntu. Yang terakhir yaitu keterampilan komunikasi, meliputi yang pertama, keterampilan untuk komunikasi verbal dan nonverbal, keterampilan memparafrase mengutip pernyataan salah satu pihak yang dianggap penting atau tentang ungkapan perasaan salah satu pihak agar dialog tetap terjadi. Yang terakhir, empati, memperhatikan rasa pengertian tanpa memperlibatkan keberpihakan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kode etik, yang mana kode etik ini merupakan suatu pola aturan yang dijadikan sebagai pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Kemudian mediator ini adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sehingga kode etik mediator bisa menjadi sebuah aturan yang menjadi acuan seorang mediator dalam melaksanakan profesi sebagai mediator. Kemudian kode etik mediator ini masih disusun dan belum disahkan dalam undang-undang. Akan tetapi kode etik ini telah diatur di Pusat Mediator Nasional ataupun bisa disingkat dengan PMN. Kode etik ini hanya berlaku untuk mediator yang terdaftar di Pusat Mediasi Nasional, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 PMN tentang kode etik mediator. Yang mana bunyinya, kode etik ini berlaku untuk mediator yang terdaftar pada Pusat Mediasi Nasional. Kemudian dalam PMN yang mengatur kode etik mediator, pertama dalam bab 2 disebutkan ketidakberpihakan. Di sana dapat dipahami bahwa seorang mediator tidak boleh berpihak pada salah satu pihak. Jika itu terjadi, mediator wajib mengundurkan diri dari proses mediasi, karena jika tidak akan diberikan sanksi bila melanggar. Terdapat 4 pasal dalam bab 2. Di bab 2 ini menjelaskan tentang ketidakberpihakan. Yang pertama, pasal 3, dalam menjalankan tugasnya, mediator tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Kemudian yang kedua, pasal 4, mediator harus berupaya untuk tetap mempertahankan sikap tidak memihak selama mediasi berlangsung. Yang ketiga, pasal 5, jika mediator menyadari adanya keberpihakan, maka ia harus segera menyampaikan kepada para pihak bahwa ia tidak dapat mempertahankan sikap tidak memihak tersebut, dan karena itu harus mengundurkan diri dari mediasi tersebut. Pasal 6 menjelaskan tentang mediator dalam melaksanakan tugasnya bertindak secara bebas dan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah penyedia jasa, fasilitas mediasi, organisasi, atau lembaga yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi independensi mediator. Dalam bab 3 membahas benturan kepentingan, di mana seorang mediator tidak boleh atau dilarang bila mediator menangani sengketa yang ada kepentingan dalam sengketanya. Untuk pelaksanaan kode etik terdapat pada bab 9, di mana di sana membahas tentang badan pengawas dan sanksi-sanksi yang akan diterima mediator jika melanggar kode etik. Dalam pasal 26, pengawasan atas pelaksana kode etik mediator ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Pusat Mediasi Nasional. Pembentukan Majelis Kehormatan tersebut akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Dan untuk sanksi
Sanksinya diatur dalam pasal 27 yang berisi tentang sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik, meliputi yang pertama yaitu teguran, yang kedua peringatan, yang ketiga pemberhentian sementara waktu, yang keempat pemberhentian secara permanen dari keanggotaan mediator PMN. Sekian pembahasan dari kode etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.